Halo, welcome semuanya, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku akan membahas podcast dengan seorang narasumber yang bekerja sebagai salah satu owner dari usaha jasa yaitu transport, di mana nama usahanya adalah Mahadevi Transport. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan people analytics yang berkaitan dengan usaha jasa. Oke, jadi narasumbernya adalah anak muda yang menurut saya inspiratif. Ini masih termasuk Gen Z sih, dan hebatnya kakak ini udah mempunyai beberapa usaha. Salah satunya consulting dan transportasi ini. Dimana pada video ini kita akan membahas terkait dengan usaha transportasinya beliau. Please welcome Gede Agung Dharma Mahadita. Halo Kak, selamat datang. Welcome, terima kasih udah datang. Hello, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini kita mempunyai narasumber terkait dengan usaha transportasi yang bergerak di bidang pariwisata tentunya ya teman-teman. Karena kita sekarang sudah tinggal di Bali, di mana Bali itu sangat terkenal dengan pariwisatanya. Sehingga hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat inspiratif sekali, seorang owner dari perusahaan transport yaitu Mahadevi Transport ya Kak, betul? Oke, jadi hari ini saya dengan siapa nih di sini? Saya Degung, biasa dipanggil Degung. Berarti kakak perannya di sana sebagai owner dari Mahadevi Transport, betul ya? Ya betul, saya sebagai owner. Oke, jadi boleh diceritakan sedikit nggak Kak tentang background usahanya seperti apa? Iya, Mahadevi Transport ini base sebenarnya jasa transportasi di Bali. Ya seperti kita tahu juga di Bali juga ini basisnya kan pariwisata. Betul. Ya jadi banyak ada kebutuhan untuk transportasi, jadi maka itu yang buat saya terketuk untuk membuat Usaha ini. Oke, wah menarik nih. Berarti kalau boleh tahu usahanya itu udah bergerak dari tahun berapa Kak? Kita itu berdiri di tahun 2021. Mungkin itu di zaman-zaman waktu Covid ya. Waktu Covid ya, justru itu usahanya berdiri. Ya, karena waktu itu kebetulan usaha transport banyak yang gulung tikar lah istilahnya. Oke, collapse ya. Karena waktu itu kan zaman Covid, di zaman dimana orang-orang nggak mampu lagi buat liburan dan yang punya usaha transport juga yang lain juga kesusahan buat untuk bertahan bertahan. Betul. Nah, saya ada kesempatan untuk itu, jadi saya ambil usaha itu. Berarti kakak melihat nih, karena kompetitornya makin berkurang, makanya kakak berkeinginan untuk buat usaha ini. Nah, kalau boleh tahu pada saat tahun 2021 itu rute yang paling banyak dipilih sama wisatawan tuh kemana sih Kak? Yang pasti kalau di Bali itu paling terkenal di Bali Selatan ya. Oh iya, pasti di selatan. Ya, di Badung, di area Badung. Jadi kayak Uluwatu, Benoa, Jimbaran dan segala macam. Jadi banyak yang minat untuk wisata kuliner atau kecak budaya dan segala macam. Iya, kecak itu di Uluwatu ya Kak ya? Iya. Oke, jadi karena pada saat Covid itu kan justru wisatawannya tuh volumenya nurun nih. Kalau waktu based on usaha kakak itu wisatawan yang banyak itu internasional atau domestiknya? Nah, karena di tahun 2021 itu turun, aku sendiri mempersiapkan ini bukan untuk di tahun 2021-nya. Oke. Tapi ketika semua itu mulai membaik lagi. Dan dimulai dari 2021, ketika itu saya mempersiapkan untuk marketingnya bagaimana, untuk fondasi lah, bagaimana plannya untuk kedepannya, gitu. Saya untuk ngumpulin relasi, untuk ngumpulin vendor dan segala macam itu baru mulai di tahun 2021. Tapi untuk jalannya mungkin 2022 ya. Berarti operasionalnya baru mulai normal itu di 2022. Ya. Nah, kalau di 2022 itu berarti udah mulai ada nih wisatawan yang masuk. Ya, tapi waktu itu masih kebanyakan lokal. Domestik berarti domestik. Ya? Oke, berarti kalau domestik itu dia mostly di Jawa atau di luar Jawa? Maksudnya yang dari Jakarta kah, Surabaya Mostly atau dari itu mana? di Jakarta, Jawa. Jawa, Jawa. oke. Setelah itu baru ada di Manado dan sekitarnya. Oke, jadi memang usahanya berarti startnya di 2021 untuk prepare dan mulai normalnya itu di tahun 2022.
Oke, jadi sekarang aku ingin tanya-tanya lagi nih Kak terkait dengan SDM di usaha Kakak. Jadi Kakak bisa nggak sih ceritain ada divisi apa sih, struktur manajemen SDM-nya di perusahaan Kakak itu seperti apa? Di Mahadivi Transport itu ada beberapa divisi. Ada HR, ada operasional, ada marketing, ada finance juga. Oke, berarti memang seperti pada normalnya perusahaan aja ya, itu Iya. ada 4 divisi. Sebagaimana ya usaha aja, berarti itu divisinya ada 4 ya, ada marketing, finance, HR, dan operasional. Nah, aku pengen tahu nih Kak, gimana sih cara Kakak untuk memasarkan Mahadivi Transport ini? Di Mahadivi Transport sendiri, marketingnya saya fokusin hanya 2 saja. Ada social media marketing dan ada business to business. Di Mahadivi Transport ini kebetulan ada beberapa kerjasama dengan hotel atau tempat wisata lainnya. Berarti kalau misalnya social media marketing itu, kalau boleh tahu tim marketingnya itu ada berapa orang Kak yang mengatur tentang marketing keseluruhannya? Di Mahadivi Transport sendiri ada 2 social media marketingnya. Ada 2 tugas sih mereka berdua. Yang satu ada yang untuk handle social medianya, yang satu lagi ada yang untuk nge-take konten-kontennya gitu ya. ya. Karena sekarang kan memang zamannya social media Zaman marketing. sosial Jadi media. mau nggak mau kita harus ikutin hype-nya Ya, juga ya. apalagi tadi aku juga udah ngebahas tentang pasar yang aku targetin. Biasanya itu di Jawa dan itu kan secara relasi Geografi aku kita nggak bisa ya. agak susah lah kerahnya. Dan sekarang ada sosial media Jadi ya, semuanya lebih mudah mudah. ya. Semuanya bisa dijangkau lebih luas. Iya. Oke, jadi kalau itu kan dari marketingnya ya. Kalau dari segi HR-nya ada berapa sih Kak karyawan di Mahadivi Transport? Total itu ada 10 karyawan di Mahadivi Transport dan lebih banyak itu di operasional. Oke. Jadi ada satu yang tugas untuk antar jemput unit kendaraan, ada yang bertugas untuk bersih kendaraan, Dan drivernya juga dan ya drivernya pasti. ya, ada driver. Dan kalau misalkan kebutuhannya untuk tour di Bali, kita juga ada untuk hire Tour guide. tour guide. Ya. Berarti kalau tour guide itu dia lebih ke freelance atau gimana Kak? Iya, kita lebih ke freelance karena untuk kebutuhan tour guide sendiri itu opsional di kita. Jadi Berarti memang lebih fokusnya ke transport, tapi kalau misalnya pakai tour itu juga disediakan Iya, berarti ya. Berarti, nah teman-teman berarti di sini lengkap banget nih. Selain ada pakai tour, dari Mahadivi Transport juga menyediakan transportasi untuk dilakukan tour di dalam Bali gitu ya Kak ya. Kalau boleh diceritakan kira-kira transportasinya itu terdiri dari apa aja Kak? kita ada unit kecil itu Brio, itu biasanya pasar itu lebih suka yang kayak lepas kunci gitu. Lepas kunci, Ya, oh iya. Heeh. Brio atau Agia kayak gitu-gitu. Kita juga ada di medium, unit medium ada Innova Reborn, ada Innova Zenix, ada atau yang lebih besar lagi ada High Ace Komuter, ada High Ace Premium. Iya. Kita di situ sih. Oh mainnya berarti di situ ya, lebih Iya. lebih renting car gitulah ya kayak Iya. kira-kira. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mau book untuk tur di Bali itu reservasinya kira-kira mesti gimana Kak? Mesti 1 minggu sebelumnya kah atau misalnya gimana? Nggak, kita juga terbuka untuk H-1 Oh, booking, gitu. kita juga Oh. terbuka sih. Oke, terima kasih Kak terkait dengan background usahanya. Oke, karena tadi Kakak udah cerita terkait dengan background perusahaannya, sekarang aku pengen tahu lagi nih lebih mendalam terkait dengan HR atau human resource di dalam perusahaan Kakak. Kakak boleh nggak sih Kakak ceritain gimana sih kondisi karyawan di perusahaan Kakak sekarang dan kinerjanya seperti apa? Untuk kinerja sendiri sih masih terpantau masih oke ya. Dan kita juga sekarang di Bali ini tentunya dihadapin sama kondisi pariwisata yang kurang bagus. Itu menurut saya sih masih agak sedikit ada PR di bagian marketing. Oke, di marketingnya. Ya mungkin harus ada inovasi baru lagi untuk di marketing, untuk sosial medianya, atau harus cari cara yang baru lagi untuk bagaimana menghadapi Bali yang sekarang Seperti saat ini ini. kondisinya yang lagi turun ya, pariwisata Iya. turun. Nah seperti itu Oke, sih. berarti kondisi HR di dalam itu walaupun masih ada tantangan, tapi dia kinerjanya masih oke, objektifnya masih tercapai kayak gitu Iya, ya Kak ya. betul. Oke, jadi kalau misalnya secara kinerja masih oke, aku ingin tahu nih Kak, kira-kira sekarang apa sih yang lagi Kakak pantau terkait dengan karyawan di dalam perusahaan Kakak? Yang lagi saya pantau sih karena sekarang untuk sales di transport itu kan agak murah. Saya juga agak sedikit fokus utama saya di karyawan juga.
salah satu fokusnya adalah bagaimana mensejahterakan karyawan juga kan di Betul, saat heeh. di saat keadaan ekonomi atau pariwisata sekarang Kurang di Bali stabil. kurang bagus. Nah, di sana saya sadar kalau loyal karyawan itu adalah Aset ya. aset yang paling penting di sini. Jadi saya sih untuk menghadapi itu saya biasanya selain gaji pokok saya biasanya untuk ngasih bonus atau Insentif gitu ya kak ya dan untuk driver atau untuk operasional staff operasional saya juga kasih mes dan segala macam. Oh, ada mesnya juga berarti Iya. ya kak. Mereka udah tinggal di Di area iya, yang yang dekat saya kan, siapkan. yang kak siapkan. Oke. Jadi kalau misalnya terkait dengan kesejahteraan udah tercukupi, berarti itu kaitannya dengan kompensasi ya. Berarti gaji pokoknya udah sesuai. Terus kalau misalnya ada kerja lebih itu diberikan insentif. Sama saya ingin tahu juga nih kak, kalau terkait dengan turnover, kira-kira kakak lagi pantau juga nggak sih kak? Kalau sekarang sih masih belum ya. Kalau dulu sempat karena ya awal-awal mulai banyak pelajaran yang saya Dapatkan ya dari pengalaman-pengalaman. Ya jadi saya agak mulai mengerti caranya menghadapi karyawan itu bagaimana gitu. Oke, berarti sempat ada di fase turnovernya tinggi atau gimana kak? Ya sempat. Oh sempat. Karena mungkin kualifikasi untuk nyari staff waktu itu agak Tinggi, iya. nggak tinggi. Sedangkan yang mendaftar itu di Iya. bawah kualifikasinya Iya, gitu. betul. Oke, jadi walaupun kayak gitu, gimana sih cara kakak menanggulanginya setelah kakak pelajari dari pengalaman-pengalaman itu? mungkin di kita gajinya mungkin agak dinaikin ya. Oh, gajinya dinaikin. Mungkin itu jadi ke filter, jadi kita mendapatkan Kualitas yang lebih lebih bagus. bagus lagi. Oh. Seperti itu sih. Kalau dari segi spesifikasi, kalau misalnya driver itu ada ini nggak kak? Spesifikasinya seperti apa? Terus kalau misalnya terkait dengan marketing dan finance itu spesifikasinya seperti apa? Kalau driver tentunya dia punya SIM. surat izin untuk mengendarai sesuai dengan kendaraan yang dia kendarai. Seperti HIS itu kan ada SIM khususnya untuk HIS untuk kendaraan besar. Oh iya, baru tahu aku. Ya, itu atau kalau misalnya tour guide itu harus ada lisensi itu guide-nya. Kalau marketing sih kalau saya Yang penting paham lah ya tentang yang penting sosial paham media tentang marketing. sosial media, tentang equipment yang apa yang dia pakai, atau tentang tren apa yang sekarang lagi happening, kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi memang kesimpulannya memang untuk menekan turnover itu kualifikasinya harus kita tetapkan dulu supaya bisa memfilter talenta-talenta yang terbaik. Dan setelah itu baru dibutuhkan integrasi dari seluruh divisi untuk mencapai tujuan perusahaan, kayak gitu ya Kak? Betul. Oke. Nah, tadi kan kita udah banyak cerita nih tentang kinerja SDM di perusahaan kakak. Sekarang aku pengen tahu nih, kira-kira pencatatan SDM terkait dengan keputusan SDM itu di perusahaan kakak kayak gimana? Masih manual atau udah digital? Untuk saat ini Mahadivi Transport masih manual ya. Nah, untuk slip gaji dan segala macam itu masih manual. Hanya berbentuk bukti transfer saja. Berarti kalau terkait dengan slip gaji masih manual. Terkait dengan kalau misalnya absensi karyawan masih manual juga kak? Masih manual dengan cara share log di grup WhatsApp Di grup yang kita WhatsApp. punya. Oke, berarti kombinasi lah ya. Iya. Ada perlu digitalnya sedikit, tapi Iya. masih dihitungnya secara manual. Ya betul. Oke, jadi sekarang aku mau tanya lagi nih kak, terkait dengan HR metrics yang penting di perusahaan kakak. Itu kira-kira apa aja sih indikatornya? Indikatornya itu yang pasti ketepatan waktu sama quality yang kita jual. Yang oke. pastinya itu kan harus, karena kita kan bergerak di bidang jasa. Dan quality yang harus saya tawarkan ya harus yang paling baik dong yang di antara terbaik. yang lain. Ya, jadi seperti itu sih untuk yang saya fokusin. Bisa diceritakan lebih detail nggak kak terkait dengan ketepatan waktu itu maksudnya gimana nih? Jadi karyawannya mesti gimana? Ya, contoh deh ya. boleh. Untuk misalkan ada klien yang butuh tour lihat sunrise di Batur. Nah, itu kan harus tepat waktu banget itu untuk perhitungan di jalan berapa jam dan untuk penjemputan jam berapa kayak gitu-gitu kan untuk biar customer dapat experience bagus di Batur untuk lihat sunrise kayak gitu sih. Nah itu juga berarti berkaitan dengan quality ya. Kalau Iya. misalnya kita tepat waktu, artinya kita bisa memberikan Quality yang bagus. service yang terbaik Iya. untuk customer. Nah selama kakak menjalani usaha ini, kira-kira pernah nggak sih ada customer yang komplain? Dan kalau misalnya pernah, yang paling besar itu komplainnya yang seperti apa? Untuk bisnis pasti ada Up and komplain, down, ya. betul.
dan di situ juga kita belajar untuk komplain itu, dari situ juga kita belajar. Paling customer tuh komplain mengenai kebersihan unit atau destinasi yang nggak sesuai ekspektasinya dia. Contoh kayak dia mau lihat sunset tapi hujan gitu. Oh iya. Nah Kayak kalau gitu-gitu misalnya aja di sih. lapangan terjadi kayak gitu gimana Kak? Itu dialihkan ke tempat yang lain atau gimana? Nah itu depends on The customer ya? iya, dan waktunya dia liburan di Bali itu lama atau tidak. Jadi kalau misalkan itu hari terakhirnya ya saya juga nggak bisa ngomong apa juga. Berarti Itu kita cuma bisa ngasih pengertian aja sih ke customer. bahwa itu memang faktor-faktor yang kita tidak bisa kendalikan ya, kayak cuaca itu kan kita agak susah tuh kendalikan. Berarti gimana caranya komunikasiin ke customernya aja supaya mereka ngerti gitu ya. Atau kalau misalkan ada kayak tadi komplain mengenai kebersihan unit atau drivernya yang kurang tahu Ramah destinasinya, gitu ya. misalkan dia saya minta rekomendasi makanan enak gitu, misalnya driver nggak tahu, di situ ada komplain. Nah besoknya kita bisa kasih komplimen atau kayak gimana gitu sih biasanya. Oh biasanya kalau dari komplain itu dikasih komplimen supaya mereka juga ngerasa wah ternyata komplainku diperhatiin nih gitu ya. Betul. Berarti, nah kalau misalnya terkait driver yang kurang paham terkait dengan destinasi itu gimana berarti Kak? Kira-kira nanti penyelesaiannya apakah akan ada training and development untuk karyawannya atau seperti apa? Karena kan perkembangan destinasi wisata di Bali itu kan cukup pesat ya. Ada makanan, ada restoran yang baru buka, itu mungkin kita juga harus update terus, Up to date terus, mengenai itu. Tapi kita juga biasanya ada momen sharing, dengan driver, dengan owner, dengan tim lah, mengenai apa sih yang lagi happening di jalanan, entah itu di jalanan, entah itu di back office, mengenai masalah-masalah yang terjadi. Nah disitulah kita sharing, oh ini ada tempat makanan baru kah atau apa gitu sih. Oh berarti itu kayak sejenis ada weekly meetingnya gitu ya? Ada. Weekly atau monthly gitu ya? Iya ada. Berarti di kakak kalau weekly-nya tuh bisa sharing tentang tempat-tempat baru terkait dengan bisa juga terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Itu bisa di sharing-sharing bareng dan cari solusinya bareng-bareng kayak gitu ya. Betul. Kalau misalnya monthly meeting-nya tuh kayak gimana Kak? Monthly meeting itu biasanya terkait masalah-masalah apa saja yang dihadapin, Selama entah itu satu dari periode itu ya, selama sebulan itu entah kira-kira itu gimana? dari marketingnya, entah itu dari drivernya, entah itu dari tim operasionalnya, apa saja yang masalah yang dihadapi sama mereka. Ada aja, dan kita aku juga berusaha terbuka sama tim-tim untuk menyelesaikan masalah itu bareng-bareng. Berarti ya yang namanya juga usaha, apalagi jasa itu kayak masalah nggak akan terhindarkan ya, terutama faktor-faktor itu juga kan yang ada bisa internal mungkin atau eksternal yang bahkan kita juga nggak bisa kontrol gitu ya Kak ya. Berarti solusinya adalah dengan adanya weekly dan monthly meeting kayak gitu. Oke Kak, tadi kan kita udah banyak cerita nih terkait dengan performa karyawan, terkait dengan kehadiran, terkait dengan HR metrics. Nah sekarang aku pengen tahu terkait dengan ada yang namanya lagging indicator. Nah kira-kira masalah apa aja sih Kak yang sering muncul dalam usaha jasa transport ini? Kalau ngomongin masalah banyak banget ya, tapi ada beberapa masalah yang sebenarnya minor. Tapi karena itu tadi ada koordinasi, ada weekly meeting, ada monthly meeting, ada diskusi grup. Nah, jadi ada pernah suatu ketika miskomunikasi antara tim operasional di gudang dengan driver. Jadi ada standar operasional dari kami itu salah satunya naruh snack dan minuman. Nah ada suatu ketika tim di gudang itu lupa naruh Snack dan minuman. Tapi akhirnya diselesaikan karena ada grup diskusi di lokasi penjemputan, akhirnya diantarin lagi kayak gitu-gitu sih. Habis itu ada terkait dengan pengalihan destinasi gitu ada nggak sih Kak misalnya? Nah misalkan kayak tadi yang dia pengen banget lihat sunset di Tanah Lot. Nah habis itu hujan. Nah kalau misalkan memang ada waktu ya diulang lagi ke depannya. Besoknya atau kita tawarin lagi package, siapa tahu dia datang ke Bali dan segala macam ya kita tawarin lagi. Habis itu seperti itu sih. Misalkan tadi juga ada contoh driver yang kurang
Informatif. Mengenai restoran yang recommended di area ini. Nah, kita juga ada tim admin yang selalu informatif ngasih info terkini gitu ya. Ya, ke customer dari awal penjemputan, dari awal trip sampai akhir trip itu tugas admin adalah untuk memastikan si customer ini aman nggak, nyaman nggak, ada kendala nggak di jalan. Ketika si driver ini nggak tahu atau kurang paham daerah situ, tim admin lah yang berusaha informatif. Dia daerah yang situ backup ada apa, drivernya gitu. gitu. Kayak gitu sih. Nah, kita juga ngefokusin yang hal yang utama yaitu komunikasi antar tim lapangan dan tim admin atau back office. Kayak gitu-gitu sih. Makanya lumayan terselesaikan apa masalah yang di lapangan gitu. Ya walaupun ada aja Ada ya aja, masalah, pasti ada aja. challenging, tapi asal saling diskusi, saling info tuh kayaknya pasti bisa aja terselesaikan ya Kak ya. Oke, jadi aku mau tanya juga nih, kalau misalnya admin itu kan tadi Kakak bilang dia memastikan customer nih selama perjalanan, itu berarti apakah mobilnya bisa di track gitu nggak sih Kak sama tim adminnya atau gimana? Iya, kebetulan kita juga di unit-unit kami itu ada GPS. Jadi kita bisa mantau driver Real ini time kemana. ya? Real time. Tapi kan di satu trip itu udah tahu kemana-kemananya aja, itu udah tahu. Tapi di lapangan pasti ada yang kayak ternyata si customer ini nggak terlalu suka sama destinasinya. Nah, kita harus menyiapkan backupnya untuk menggantiin Destinasi si baru. itu. Ya, gitu sih biasanya. Berarti kalau di lapangan tuh memang ya maksudnya itu tuh hal-hal yang kita tidak bisa prediksi Iya, juga ya. Maksudnya kalau customer udah nggak suka ya kali kita paksa, pasti Iya, kita betul. alihkan ke tempat yang mereka inginkan gitu ya. Berarti kalau terkait dengan pemantauan itu berarti apakah Kakak sebagai owner juga bisa memantau atau gimana Kak? Iya, bisa. Saya bisa mantau itu. Saya juga lumayan sering ke kantor untuk mantau, untuk memastikan semuanya berjalan baik-baik saja atau ada kendala. Nah, disitulah fungsi saya untuk kontrol semua SOP berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Oke. Kalau tadi kan itu berarti masalah terkait dengan eksternal. Kalau misalnya internal antar tim gitu, kira-kira pernah nggak Kak ada masalah? Untuk internal pasti banyak banget ada masalah, tapi ya itu kita selesainya di weekly meeting atau Di monthly monthly. meeting. Contoh masalah itu seperti apa Kak? Kalau boleh dijelaskan lebih detail gitu, biar kita kebayang. Ya, itu udah seperti miskomunikasi atau kurangnya komunikasi. Hal-hal kecil kayak gitu kalau dibiarin terus ya bakal menjadi besar kayak juga. gitu. Makanya ada yang weekly, monthly, atau ada yang monthly, yang bulanan. Berarti kalau bulanan tuh lebih ke secara general gitu ya General, pembahasannya. Kalau iya. weekly itu mungkin di minggu itu aja nih kira-kira Iya, apa aja nih urgent. yang mesti dibahas yang urgent gitu. betul. Berarti kalau weekly itu semua divisi itu bergabung untuk mempresentasikan mungkin juga ya terkait Iya. dengan KPI-nya apakah tercapai nggak nih selama bulan ini kayak Ya, gitu ya. atau ada inovasi baru dari marketing contohnya. Oh, kita ada inovasi baru Pak, ada ini yang lagi happening segala macam, atau ada destinasi baru nih, kita take konten atau kayak gimana gitu. Berarti Kak kalau misalnya terkait dengan karyawannya apakah disediakan training and development program gitu nggak sih Kak untuk meningkatkan skill-skill mereka? Ya, untuk training itu kita di awal-awal masuk itu ada. Oh udah training di awal masuk. Ya, tapi dengan kalau jalan pikiranku itu kalau dengan mengkotak-kotakan biasanya orang nggak kreatif ya. Jadi aku biasanya training di awal, kasih tahu SOP begini. Setelah itu berjalan sesuai kreativitas mereka. Ya mereka. Gitu Biar sih. lebih improve juga ya. Iya. Soalnya kadang kalau kita strict banget harus begini, yang penting udah sesuai SOP. Sisanya kalau mereka pingin improve itu berarti dibolehkan banget di Boleh perusahaan banget. Kakak. Ya. Terutama kalau marketing ya, apalagi Iya, kan betul. marketing sekarang itu bener-bener hype-nya tuh beda-beda nih. Kayak Betul. setiap 6 bulan tuh udah ganti lagi Betul. trennya. Jadi mau nggak mau seluruh karyawannya memang harus dituntut juga untuk kreatif gitu lah. Iya. Oke.
Nah Kak, tadi kan kita udah bahas tuh terkait dengan lagging indicator, terkait dengan masalah-masalah yang sering muncul. Sekarang aku ingin tahu terkait dengan leading indicatornya. Nah kira-kira gimana sih cara Kakak memprediksi masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya, atau gimana cara Kakak memprediksi kualitas layanan perusahaan Kakak? Untuk memprediksi ke depannya bagaimana apa yang terjadi, itu sebenarnya kita juga harus up to date mengenai informasi-informasi seperti misalnya contoh ada high season nih, pasti macet di mana-mana segala macam. Nah kita harus ngerubah lagi tuh kayak itinerary-nya dimajuin lah jamnya, dan itu juga minta keputusan sama customer-nya juga. Kita juga ngasih pengertian bahwa bakal ada macet kayak gini dan segala macam. Ibu mau nggak dimajuin jamnya sama macam kayak gitu-gitu sih. Untuk masalah apa aja yang masalah bakal terjadi. Kalau terkait dengan kualitas layanan Kakak, kira-kira gimana caranya memprediksi itu? Itu biasanya yang paling penting kan sebenarnya loyalty dan sifat tanggung jawab staff atau pegawai. Jadi aku nekenin itu, gimana nih orang ini loyal apa enggak. Tapi kita kan bisa ngelihat nih, dan kita juga udah ngasih fasilitas kan, seperti mes, bonus dan segala macam. Kalau misalkan memang mereka tidak sesuai target, ya bonusnya nggak cair. Oh gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak mereka juga punya rasa tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi mereka pengen untuk naikin lagi target mereka. Nah di situ sih. Jadi saya nggak capek-capek untuk ini kalian nggak sesuai target bla, tapi mereka punya rasa tanggung jawab sendiri atas pekerjaan yang dia jalanin. Gitu sih. Berarti kalau targetnya nggak nyampe ya udah tinggal nggak turun aja bonusnya dapet, gitu ya. Berarti itu juga menurut Kakak berarti dia dengan memberikan bonus yang kurang gitu ibaratnya, berarti itu juga bisa meningkatkan awareness karyawan ya. Berarti dia tuh sadar, oh berarti kalau target nggak tercapai bonus tuh nggak ada nih, jadi aku kerja mesti lebih keras lagi supaya bisa achieve bonus yang udah ditargetkan gitu-gitu ya Kak ya. Oke, jadi apakah menurut Kakak kualitas layanan yang diberikan staf itu berjalan linear atau lurus dengan kualitas treatment atau misalnya kualitas perusahaan yang Kakak capai? Ya itu seperti tadi yang saya ngomong, kalau misalkan ya bagus performa mereka ya bonusnya lebih banyak dari, dan otomatis objektif perusahaan juga tercapai. betul. Gitu ya. Nah kalau memang saya ngelihat bahwa pegawai itu nggak improve, ya saya harus cepat-cepat untuk entah itu cari pengganti atau entah cari solusi, entah ya jalan keluar lah intinya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya pegawai tidak improve, itu Kakak kurun waktunya berapa lama tuh Kakak bisa memutuskan akhirnya oh kayak aku harus cut off nih pegawainya, atau dipertahankan, atau misalnya diberikan training yang lebih, gimana tuh kira-kira? Mungkin itu evaluasinya di monthly meeting. Jadi saya kasih evaluasi ke yang bersangkutan bahwa ini loh kamu kayak gini segala macam. Apa yang jadi masalah? Kamu bisa nggak nyari jalan keluar? Kalau memang tidak bisa ya sudah, saya juga tidak bisa untuk Terus melanjutkan dan segala macam gitu. Gitu sih. Saya selalu terbuka mengenai hal itu. Tapi kalau memang yang bersangkutan tidak mampu, ya tidak ada jalan lain lagi selain itu gitu. Itu kira-kira waktunya berapa? Mungkin 3 bulan Kakak mantau dia atau gimana tuh? Mungkin 2 bulan sih. 2 bulanan gitulah ya, kita pantau performanya. Kalau misalnya tidak ada perkembangan, nggak ada improvement, ya ngapain dipertahankan juga gitu ya. Oke. Oke teman-teman, tadi baru saja aku selesai berdiskusi dengan Kak Degung terkait dengan descriptive analytics dari Human Resource Management, yaitu terkait dengan leading indicator, ada bahas tentang lagging indicator juga, dimana kalau lagging indicator itu kita membahas terkait dengan masalah-masalah yang sering muncul. Sedangkan kalau leading indicator itu adalah gimana caranya kita seorang HR atau dalam hal ini owner bisa memprediksi kira-kira masalah apa saja yang akan muncul ke depannya. Dimana hal ini itu sebenarnya bisa kita kurangi resikonya melalui dengan meeting seperti yang dibilang Kak Degung tadi, misalnya ada weekly meeting, ada monthly meeting juga, sehingga resiko-resiko yang ada itu dapat kita minimalisir seperti itu teman-teman.
Oke teman-teman, karena tadi pada segmen 1 kita sudah membahas terkait dengan kondisi masalah di perusahaan jasa seperti transport itu. Sekarang kita akan masuk ke segmen 2, yaitu terkait dengan diagnostic analytics, dimana aku ingin bertanya nih sama Kak Digung, kira-kira gimana sih cara kakak mengidentifikasi masalahnya secara umum dalam perusahaan transport Mahadevi Transport itu? Masalah secara umum di jasa itu kan ada seperti yang tadi saya ngomong, ada masalah. Nah, lebih ke teknikal ya sebenarnya. Seperti kalau misalkan driver agak telat jemputnya, ada beberapa teknikal, atau memang si drivernya sendiri yang kurang bertanggung jawab sama pekerjaannya. Teknikal itu seperti contoh mungkin ban yang bocor atau apa dan segala macam, atau kurangnya preparation dari tim operasional di gudang dan segala macam. Nah itu cepat saya mengetahui ya, karena memang ada grup diskusi antara di lapangan dan di office. Nah hal-hal kayak itu cepat diketahui dan cepat juga harus cari ada solusinya. Seperti kalau misalkan memang teknikalnya fatal gitu, seperti mogok gitu mobilnya, jadi kita harus cepat-cepat cari unit pengganti, kayak gitu sih. Oh berarti ada beberapa unit cadangan juga ya. Betul, misalnya harus untuk jaga-jaga, misalnya satu unit ini terjadi masalah teknikal, berarti udah ada yang standby, udah ada yang free gitulah ya unitnya untuk bisa menggantikan unit yang sedang rusak ini gitu ya. Oke, jadi itu kan tadi terkait dengan masalahnya, identifikasi masalahnya. Sekarang kalau misalnya aku ingin tahu nih metode kakak dalam mencari akar masalah dari masalah-masalah teknikal itu kira-kira seperti apa? Contoh kalau misalkan mobil itu mogok, pastinya ada masalah terkait mesin dan segala macam. Nah kita juga saya sebagai owner dan ada tim operasional di lapangan itu juga harus wajib ngecek bagaimana keadaan mesin segala macam supaya hal-hal yang tersebut nggak terjadi gitu. Nah itu yang saya berusaha tekanin di bisnis saya. Balik lagi itu outputnya kan ke kontrol. Nah mungkin kita ngasih unit dalam keadaan jelek juga. Nah kita juga harus menyiapkan unit dalam keadaan prima, gitu-gitu sih. Mempersiapkan unit dalam keadaan prima sehingga servisnya juga tetap baik. Betul. Gitu ya, sehingga kepuasan pelanggannya juga tetap terjaga. Betul. Oke, jadi saya bisa bilang itu adalah usaha preventif ya. Jadi pengecekan setiap bulan terkait dengan armada itu adalah memang salah satu usaha yang kakak lakukan untuk mengidentifikasi akar masalah yang kemungkinan akan muncul seperti itu ya. Oke. Aku lanjut aja. Apakah pernah dilakukan analisis mengenai alasan? Oke, sekarang masih terkait dengan tenaga kerja ya. Kira-kira kakak sebagai owner itu pernah nggak sih menganalisis kira-kira kenapa ya tenaga kerja ini keluar gitu dari perusahaannya kakak? Pasti saya identifikasi supaya menjadi pelajaran ke depannya. Sempat di suatu ketika saya mendapatkan staff yang keluar masuk terus. Saya cari penyebabnya, akhirnya ketemu, oh ternyata waktu itu sempat mungkin di bonus yang mereka kurang jadi loyal gitu kan, atau kejadian-kejadian lainnya gitu sih. Berarti yang dari sesuai dengan hasil analisis kakak itu ternyata terkait dengan kompensasi, yaitu bonusnya kurang. Ya, salah satu alasannya kompensasi, atau memang ada orang yang hanya pengen jadi batu loncatan saja. Oh, coba-coba aja, nggak cocok keluar. Semua. Berarti di sana tuh loyalitasnya belum muncul berarti. Yeah. Oke. Nah, berarti kan itu masalah terkait dengan tenaga kerjanya nih Kak. Aku sekarang mau balik sedikit masalah terkait dengan servis di Mahadevi Transport. Nah, tadi kan kakak ada juga bahas kayak terkait dengan high season. Ya. Nah, kalau misalnya pada high season itu kan pasti volume wisatawannya juga naik nih. Ya. Kira-kira driver yang sudah tersedia itu apakah cukup untuk high season atau kakak juga hire tenaga baru lagi? Kalau misalkan high season untuk kebutuhan driver itu biasanya saya butuh driver yang freelance. Jadi ada beberapa juga driver yang tidak kontrak dengan perusahaan saya gitu. Jadi ada yang freelance juga. Berarti
berarti kalau misalnya high season itu baru kakak cari outsourcing. Ya, betul. Itu berarti pembayarannya gimana kak, harian atau gimana? Per dia kerja harian. Harian berarti ya. Ada harga yang disepakati. Nah, aku juga pengen tahu nih kira-kira apa sih indikator yang menjadi tanda awal bahwa tenaga atau karyawan kakak itu sedang mengalami burnout? Karena kita nggak bisa pungkiri ya, namanya kerja. Kalau misal workload-nya lagi banyak atau misalnya lagi high season, itu kan pasti otomatis beban kerjanya meningkat tuh. Mungkin aja di dalam internal perusahaan kakak, karyawan kakak itu mengalami yang namanya burnout atau misalnya dia overstress gitu. Kira-kira gimana sih caranya kakak melihat hal-hal itu tuh kemungkinan terjadi? Nah, itulah fungsi tadi yang saya bilang, komunikasi. Saya banyak banget ada grup di satu perusahaan. Ada grup discuss, ada weekly meeting, ada monthly meeting. Nah, itulah fungsinya diskusi tersebut supaya tahu ini ada masalah atau tidak. Dan saya juga berusaha tekanin ke staff-staff saya bahwa itu harus terbuka gitu. Jadi ada masalah apa terbuka, supaya kita cari solusinya bareng-bareng. Saya juga tekenin, saya juga kasih edukasi bahwa nggak baik mendem-mendem masalah gitu. Jadi solusinya ya harus cari bareng-bareng aja, nggak usah nyari solusi sendiri yang nantinya akan merugikan perusahaan dan pribadi gitu sih. Berarti memang budaya di perusahaan kakak itu keterbukaan ya. Betul. Keterbukaan dan saling support antara satu sama lain supaya nggak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan nih. Misalnya mereka mendem-mendem masalah terus malah ujung-ujungnya mereka bicara atau cerita keluar, itu kan lebih kurang bagus lagi ya. Jadi memang sebaiknya terbuka aja langsung sama ownernya, nggak apa-apa, yang penting nanti kita cari solusinya bareng-bareng kayak gitu. Menurut aku personally itu penting juga sih kak dalam budaya kerja, karena kan kalau misalnya kita terbuka itu semua masalahnya akan lebih mudah diidentifikasi, lebih tahu juga gimana cara penyelesaiannya, dan pastinya kalau misalnya kita terbuka itu tujuan perusahaan pun juga tetap bisa terjaga seperti itu ya kak ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih kak, terkait dengan diagnostic analytics. Aku ingin tahu seberapa efektif sih proses monitoring dalam menemukan masalah yang awalnya kecil sebelum dia menjadi besar. Jadi gimana nih usaha yang kakak lakukan supaya masalah itu nggak terlanjur besar? Iya, seperti yang tadi saya bilang, itulah fungsinya diskusi dan komunikasi. Supaya tidak sekecil masalah, contoh nih, masalah rumah tangga gitu dipendam gitu, akhirnya dia niat kerjanya nggak ada dan segala macam. Nah, itu fungsi komunikasi. Sekecil masalah rumah tangga atau apa, atau personal ya berusaha terbuka sama kita. Jadi kayak oh ya udah, jadi kalau misalkan memang masalahnya tidak bisa diselesaikan sendiri, ya udah saya cari backup, bantu orang lain atau siapa gitu. Berarti itu sih. Berarti dari sisinya kakak juga bisa membantu untuk konsultasi gitu lah ya kalau misalnya masalah personal. Oke. Jadi sebenarnya menurut saya juga itu lumayan membantu sih ya untuk para karyawan, kan karena karyawan tuh kadang-kadang ada masalah gitu terus nggak mau ngomong, itu malah motivasi kerjanya nurun. Pasti produktivitasnya nurun dan pasti keinginan mereka untuk mencapai objektif atau tujuan dari perusahaan juga pastinya menurun. Nah, maka dari itu menurut saya itu adalah salah satu solusi yang baik juga sih yang ditawarkan sama Mahdevi Transport, dan semoga kedepannya masalah-masalah itu tetap bisa diatasi ya kak ya, karena kita yang namanya masalah itu kan pasti ada terus ya, nggak mungkin tiba-tiba stop gitu, pasti selama usaha ini berjalan masalah-masalah itu pasti kemungkinan ada aja terjadi kayak gitu. Oke Kak, selesai. Oke teman-teman, tadi kita sudah berdiskusi dengan Kak Degung terkait dengan fungsi diagnostic analytics dalam sumber daya manusia, yakni terkait dengan gimana sih caranya mengidentifikasi masalah, gimana sih kita tahu mengapa masalah itu terjadi. Kayak misalnya kalau dalam sumber daya manusia itu kita membahas terkait dengan turnover, kinerja karyawan, dan lain-lain. Nah, jadi dengan melakukan diagnostic analytics ini, kita sebagai owner atau sebagai HR itu bisa membantu menganalisis berdasarkan data yang ada, entah itu data historis atau dengan
dengan perilaku SDM-nya atau perilaku karyawan di dalamnya, sehingga kita ke depannya bisa mencari tahu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi. Seperti itu teman-teman. Oke Kak, tadi kan kita udah bahas terkait dengan cara mengidentifikasi masalah. Sekarang aku pengen tahu nih, kalau dari perspektif Kakak sebagai owner, gimana sih caranya untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan terjadi based on experience Kakak? Mungkin dari data-data yang saya kumpulin sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan ada kebutuhan driver yang melonjak begitu tinggi ketika high season. Nah, ketika high season ke depannya, jadi saya udah tahu berapa kebutuhan driver saya waktu high season itu. Gitu sih. Oke. Berarti itu bisa diambil berdasarkan season yang ada ya. Misalnya kalau lagi tinggi ya kakak ambil nih, kayak kakak udah mempersiapkan tenaga outsourcingnya. Tapi kalau misalnya lagi low, ya udah kakak nggak tambah berarti ininya SDM-nya. Oke, kalau itu kan dari operasional Kak. Kalau misalnya dari marketing atau dari HR atau dari finance, itu kira-kira ada nggak sih yang kakak bisa prediksi masalahnya? Mungkin masalah-masalah itu ada yang bisa diprediksi, ada yang nggak bisa diprediksi. Misalkan contoh kalau udah low season tuh kita udah mulai marketingnya mulai kenceng untuk mempersiapkan high season ke depannya. Nah, kalau masalah yang nggak keprediksi ini seperti kebijakan pemerintah kemarin, kayak efisiensi. Jadi itu sebenarnya ngaruh banget di bidang pariwisata karena kebutuhan transport jadi murah. Jadi itulah, jadi kebijakan pemerintah kemarin itu tidak keprediksi akan terjadi kayak gitu. Berarti kalau kayak eksternal, misalnya regulasi pemerintah, itu kan kita tidak pernah tahu ya kapan kebijakan ini akan muncul, dan ternyata justru efisiensi itu berpengaruh ya terhadap usaha kakak. Kira-kira pengaruhnya tuh bentuknya tuh seperti apa Kak? Kayak gimana tuh dengan adanya efisiensi? Apakah karena adanya regulasi tertentu terkait dengan usaha kakak itu dia ada berpengaruhnya seperti apa? Karena target market kita itu bukan hanya untuk pariwisata, untuk orang liburan gitu. Tapi target market kita juga perusahaan-perusahaan yang melakukan meeting atau yang lain-lain. Jadi karena adanya efisiensi, jadi itu lumayan pengaruh ke kami yang punya usaha transport. Jasa transport. Oh, justru ke situ ya pengaruhnya, aku baru kepikiran. Berarti karena adanya efisiensi pada perusahaan itu berarti transportnya juga secara nggak langsung juga dipotong gitu ya. Jadi kita tuh kena imbasnya juga. Kena imbasnya sedikit tidaknya. Tapi kan ada beberapa target market yang bisa kami optimalkan. Contoh mungkin kami optimalkan di orang yang jalan-jalan atau berpariwisata di Bali gitu. Berarti kan selama ini kakak banyaknya tuh wisatawannya domestik. Kalau misalnya internasional itu gimana? Berarti drivernya itu juga mesti ada standar dia bisa bahasa Inggris dong berarti? Betul. Ya, kalau untuk mancanegara kami standarnya Inggris. Tapi kalau memang dia misalkan request untuk bahasa tertentu, ya kami menyiapkan seperti contohnya tour guide. Tour guide yang bisa bahasa-bahasa yang sesuai dengan request customer gitulah ya. Berarti fleksibel banget nih. Kalau misalnya perlu yang dari Chinese, berarti perlunya yang bisa bahasa Mandarin gitu. As request. Sesuai request customer aja lah ya. Oke. Berarti kan tadi kita udah bahas terkait dengan cara memprediksi masalah. Menurut kakak, apa aja sih indikator yang paling kuat yang bisa menentukan kualitas layanan di perusahaan kakak? Yang pastinya karena kita jasa, kita jual quality. Quality itulah yang benar-benar kita jual ke customer kita. Nah, output dari quality yang kita berikan, output dari quality yang baik, yang bagus, itu bisa jadi marketing gratis juga buat kita. Yaitu marketing mulut ke mulut. Word of mouth, ya betul. Jadi customer yang sebelumnya tahu dari mungkin marketing kita, dari sosmed,
setelah dia puas pakai kami, ya akhirnya dia outputnya rekomendasiin ke keluarganya, rekomendasiin ke temannya dan segala macam. gitu ya. Nah itu yang sebenarnya jadi fokus utama saya dalam melakukan bisnis ini gitu. Berarti indikatornya adalah kepuasan customer. Karena customer yang puas itu akan memberikan referensi ke customer-customer lain, entah itu keluarganya dia atau temannya dia, rekan kerja dan lain-lain. Kalau misalnya jumlah kunjungan atau misalnya jumlah orang yang memakai jasa kakak itu apakah termasuk indikator juga nggak menurut kakak? Ya termasuk itu juga. Berarti semakin tinggi nih jumlahnya tiap periode itu berarti orang yang suka pakai usaha kakak atau jasa kakak itu semakin banyak dan itu ternyata bisa berpengaruh positif terhadap kualitas layanan yang kakak sediakan gitu ya berarti. Karena hal itu juga kita dipercaya. Jadi setiap ada insight bagus dari customer, dengan izin customernya juga kita biasanya meminta review dari customer itu. Feedback. Apa yang kurang, apa yang puas dari trip ini dan segala macam gitu sih. Berarti setelah selesai menggunakan jasa kakak itu biasanya memang harus memberikan review ya, entah itu yang kurang baik, yang baik, yang nggak apa-apa. Kalau misalnya kurang baik itu jadi pelajaran buat usaha kakak. Kalau misalnya baik ya itu harus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan terus berarti kalau kayak gitu. Oke kak, sekarang aku pengen tanya nih karena tadi kita udah bahas terkait dengan prediksi masalah. Sekarang aku mau tanya kira-kira kalau dari kakak seberapa akurat sih prediksi yang pernah kakak lakukan terkait dengan masalah di perusahaan kakak? Kalau ngomongin prediksi kita juga nggak bisa 100% bisa prediksi ke depannya bakal kayak gimana. Contoh kemarin kayak kebijakan pemerintah yang sebelumnya, ketika itu ada kebijakannya, nah kita juga nggak bisa pakai data yang sebelumnya. Kita harus berusaha untuk ikut dengan flow itu gitu sih. Oke, itu kan terkait dengan regulasi. Kalau misalnya dari internal kakak, itu kira-kira ada nggak prediksi-prediksi yang sudah kakak lakukan dan itu akurat gitu, hasilnya lumayan akurat atau justru ada yang agak meleset, itu gimana kira-kira? Mungkin seperti prediksi high season kayak Natal dan Tahun Baru itu kan udah pasti ada, misalkan untuk Natal dan Tahun Baru itu target pasarnya itu lokal, yang datang pasti lokal. Nah kalau misalkan ombak lagi bagus itu target pasarnya orang Aussie biasanya, yang surfing dan segala macam. Nah itu masih bisa kita prediksi yang kayak gitu-gitu. Kecuali yang kayak tadi ada kebijakan pemerintah, nah itu kita udah nggak bisa ngomong apa tuh. Kalau itu regulasi udah di luar kendali kita. Oh berarti kalau misalnya akhir tahun tuh wisatawan mancanegaranya Australia yang rame kesini kak ya? Enggak, lokal. Kalau mancanegaranya tapi Australia kalau ombaknya lagi bagus gitu, ombak kalau lagi mereka bagus pengen untuk surfing. Biasanya Australia. Dan mereka biasanya kalau Australia dia long term. Jadi sekalian kerja di sini dan segala macam. Iya ya banyak sih ya yang maksudnya kerja secara online gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya tadi high season itu berapa kali normal season sih kak yang kedatangan wisatawan atau kedatangan customer kakak? Wah itu bisa lebih dari 2 kali lipat sih. 2 kali lipat dari normal ya. Tapi untuk tahun sekarang cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Karena mungkin kalau pernah dengar Bali ada dampak over tourism dan semacam, mungkin itu menjadi bad experience untuk para wisatawan. Ya, jadi itu sih. Berarti kalau misal over tourism juga nggak bagus, tapi kalau sepi banget itu juga nggak bagus. Jadi memang harus di-maintain ya. Harus ada kebijakan mungkin dari pemerintah supaya terfilter juga ya yang masuk ke Bali. Betul, supaya tidak over tourism, supaya lebih bagus lagi kebijakannya, supaya pariwisata makin baik lagi dan tetap stabil. Betul. Karena memang kalau di Bali kita itu kan pulau yang memang sangat bergantung lah ya terhadap pariwisata. Jadi aku juga setuju sih kalau misalnya dari pemerintah itu adanya regulasi supaya lebih bisa memfilter gitu lah ya wisatawan-wisatawan yang masuk ke Bali sehingga mengurangi resiko over tourism tersebut. Oke
Oke, jadi berdasarkan diskusi saya dengan Kak Degung sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan predictive analytics. Di mana predictive analytics dalam SDM ini adalah suatu cara atau pendekatan yang menggunakan data yang sifatnya statistik, di mana hal ini bisa membantu untuk mengukur kinerja karyawan atau kebutuhan karyawan sehingga HR kedepannya dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, proaktif, dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Oke Kak, tadi kan kita udah bahas nih terkait dengan cara identifikasi masalahnya, cara memprediksinya. Sekarang kita akan masuk ke step kira-kira rekomendasi tindakan apa yang Kakak berikan sebagai owner kepada karyawan Kakak kalau misalnya timbul masalah. Misalnya nih contohnya kayak gini, aku pingin tahu lebih dalam kalau misalnya ditemukan masalah pada performa karyawan, itu kira-kira apa sih rekomendasi tindakan yang akan Kakak lakukan? Kalau misalkan ada masalah dari performa karyawan itu sendiri, mungkin saya itu berusaha untuk ngasih training lagi. Atau kalau misalkan ada masalah terkait tadi, misalkan ada staff yang ada masalah rumah tangga dan segala macam, aku berusaha untuk kasih konsultasi dan segala macam. Atau kalau misalkan ada masalah antar staff, gitu, saya berusaha mediasi kedua orang ini. Jadi saya bisa tahu yang mana yang benar, jadi saya nggak dengar dari satu pihak saja gitu. Atau kalau memang masalah itu dari eksternal atau kayak tadi kebijakan pemerintah, ya Ikuti mau nggak aja. mau ya ikutin aja gitu. Berarti harus kita tetap ya sebagai pengusaha harus tetap patuh terhadap peraturan pemerintah yang ada gitu. Oke, jadi kan tadi sudah membahas terkait dengan training and development program nih. Aku pingin tahu lebih dalam lagi Kak. Kalau misalnya dari divisi apa aja sih yang biasanya paling sering membutuhkan training and development program? Yang paling sering itu ada di marketing sih biasanya. Biasanya kan marketing itu harus up to date dan segala macam. Nah, tapi untuk karyawan sendiri biasanya kurang untuk up to date dan segala macam. Nah, biasanya saya yang edukasi atau training marketing atau di operasional, entah itu mulai tidak sesuai SOP dan segala macam, ya itu tugas saya untuk training lagi dan segala macam gitu. Kalau dari marketing, apakah Kakak butuh pihak ketiga, misalnya pihak lain nih yang lebih kompeten di bidangnya, itu memberikan materi ke karyawan-karyawan Kakak? Kalau memang itu diperlukan, ya saya juga Bekerja sama lah ya. untuk pihak ketiga itu. Oke, itu kan dari segi marketing dan tadi dari segi operasional. Kalau dari segi finance, kira-kira ada nggak bentuk training and development programnya? Nah, kalau misalkan finance itu misalkan ada kebijakan baru dari pemerintah, entah itu dari perpajakan segala macam, ya saya memang punya konsultan pajak sendiri. Tapi kalau memang itu untuk sekedar pembukuan dan segala macam, ya memang itu tugas finance. Itu dibagi lagi lah ya sama Dibagi lagi. tugasnya akuntan atau admin gitulah ya, dibagi-bagi. Oke. Jadi memang kalau misalnya masalah itu berarti kalau saya bisa simpulkan ada 3 ya. Misalnya masalah skill itu rekomendasi tindakannya Kakak dengan memberikan training and development. Terus yang kedua kalau regulasi pemerintahan yang baru di mana itu kita nggak bisa kontrol, itu Kakak ya udah ikutin aja sesuai dengan regulasi yang berlaku dan harus adaptif berarti. Terus tadi masalah yang ketiga adalah masalah internal dari karyawan, either itu dia bermasalah dengan staff lain atau masalah pribadinya dia, itu berarti Kakak memberikan konsultasi dan sebagai mediator kalau misalnya ada dua belah pihak atau lebih yang mengalami masalah. Oke, jadi menurut saya itu adalah suatu tindakan yang positif sih dari owner, karena biasanya kan ada juga owner atau direktur gitulah ya, yang HR lah yang nggak mau tahu tentang masalah karyawan sehingga itu bisa jadi menjadi bom waktu gitu. Masalahnya kecil terus tiba-tiba besar dan ternyata sangat berpengaruh buruk terhadap perusahaan bahkan citra perusahaan seperti itu. Oke, jadi berdasarkan pengalaman Kakak udah hampir 4 tahun berkecimpung dalam usaha jasa transportasi ini, menurut Kakak apa sih rekomendasi terbaik yang bisa Kakak berikan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi ke depannya? Mungkin kalau inovasi, kalau tadi kan saya udah sebutin kalau kalau kualitas itu fokus utama untuk memberikan jasa terbaik dalam bidang usaha transport. Tapi ada mungkin saya akan kedepannya akan
lebih mementingkan experience di para wisatawan itu. Jadi kayak yang sebelumnya hanya menikmati Bali dari luarnya aja, hanya menikmati pantai-pantainya saja, hanya menikmati pura-puranya saja, saya mungkin ingin experience-nya lebih. Jadi seperti ada cooking class atau mengenal culture lebih dalam lagi, bagaimana history Bali lebih dalam. Jadi mereka pulang ke tempat asalnya mereka, jadi dia berkesan gitu meninggalkan Bali gitu. Berarti artinya wisatawan itu nggak hanya menikmati dari luar aja, tapi juga bisa mendapatkan ilmu ya dari cooking class tersebut, atau misalnya mungkin ada menjajahitan kelas gitulah ya, itu kan sangat erat kaitannya dengan budaya Bali, atau misalnya kelas menari juga bisa nggak sih Kak? Berarti di dalam paket tour yang Kakak berikan itu Kakak akan menawarkan lagi nih experience yang lebih terkait dengan pariwisata di Bali. Oke. Menurut saya itu inovatif banget sih, dan hopefully kedepannya itu bisa diimplementasikan ya Kak ya? Iya, semoga bisa berjalan dengan lancar. Astukara. Baik teman-teman, jadi berdasarkan hasil diskusi tadi, kita sudah banyak berbincang terkait dengan yang namanya fungsi prescriptive analytics. Di mana dalam SDM, fungsi prescriptive analytics ini bukan hanya mengidentifikasi masalah, bukan hanya mengetahui masalah, tapi juga bisa memberikan rekomendasi tindakan terkait dengan masalah-masalah yang akan terjadi. Jadi di sini fungsinya Kak Degung sebagai owner dari Mahadevi Transport ini kedepannya bisa memberikan, hopefully kedepannya bisa memberikan rekomendasi tindakan-tindakan terkait dengan masalahnya sehingga dapat diberikan solusi secara optimal. Gak terasa ya teman-teman, ternyata kita udah hampir 1 jam mewawancarai Kak Degung terkait dengan bisnisnya, yaitu Mahadevi Transport, di mana yang bergerak di bidang transportasi dan paket tour juga. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan terakhir yang aku ingin tanyakan kepada Kak Degung. Jadi aku ingin tahu Kak, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang Kakak hadapi selama kurang lebih 4 tahun dalam People Analytics terkait dengan bisnisnya Kakak? Mungkin tantangan terbesarnya adalah saya harus menemukan orang yang capable dalam bidangnya. Mungkin itu sih menjadi masalah, yang mau bertanggung jawab, loyal, dan capable. Itu sih yang berarti memang proses pencarian SDM yang tepat dan capable untuk perusahaan Kakak itu ya. Nah, kalau dalam People Analytics-nya kayak misalnya dalam proses pencarian masalahnya, pengidentifikasian masalahnya, atau memprediksi sehingga memberikan rekomendasi terkait dengan tindakan terhadap masalah itu, ada nggak kira-kira Kakak menemukan tantangan yang kayak sulit banget nih gitu? Mungkin sih caranya untuk hal tersebut ya mungkin wawancara ya. Mungkin saya lebih suka dengan metode yang langsung menanyakan apakah ada masalah di lapangan atau tidak dan segala macam. Nah, solusinya juga saya selalu terbuka sama staff. Kalau misalnya saya nawarin solusi satu, kalau dia sanggup oke jalan, kalau dia nggak sanggup ya harus cut ya kayak gitu. Berarti memang tantangan terbesar itu memang terkait dengan pemilihan ini ya, pemilihan talenta yang terbaik untuk perusahaan Kakak. Oke, jadi selanjutnya kira-kira dukungan apa sih yang Kakak perlukan dalam proses analisis sehingga dapat mendapatkan hasil yang optimal? Ada nggak kira-kira tools-tools tertentu nih yang bisa membantu Kakak? Mungkin data-data yang dari sebelumnya ya. Data statistik, oke. Statistik yang sebelumnya, jadi kayak itu yang mungkin jadi indikator mana yang bagus, yang mana yang enggak gitu. Oke, kalau misalnya wawancara secara primer itu juga menurut Kakak membantu nggak sih? Kalau menurut saya itu lebih berjalan dengan bagus dengan cara wawancara langsung. Jadi mungkin orang juga masalahnya berubah-ubah.
atau dinamis. kayak gimana, dinamis ya, kayak gitu ya. Jadi makanya itu saya lebih suka wawancara langsung daripada yang lain. Ya sih, kalau misal wawancara itu kan kita artinya udah bisa menemukan jawabannya langsung dari sumber yang memang mengalami masalah atau yang berkecimpung langsung terkait dengan fungsi-fungsi yang ada gitu ya. Karena juga kalau misalnya wawancara primer itu kita artinya bisa mendengarkan secara langsung nih keluhannya seperti apa, masalah di lapangannya kayak gimana, dan sehingga kita juga akhirnya bisa memberikan solusi yang lebih tepat yang lebih optimal gitu. Oke, sekarang ini udah masuk pertanyaan terakhir ya guys. Aku pengen tahu Kak, kira-kira menurut Kakak sebagai penggerak usaha yang bergerak di bidang transportasi, ada nggak sih pesan-pesan nih terkait dengan rekan-rekannya Kakak yang sesuai atau misalnya yang mempunyai bisnis sejenis sama Kakak? Mungkin pesan-pesannya mungkin kita itu harus adaptif ya, untuk menghadapi pariwisata yang sekarang yang banyak banget tantangannya. Entah itu Bali yang udah dicap overtourism, entah itu Bali yang sekarang udah turun listnya ya, bukan pulau tercantik lagi dan segala macam. Nah kita harus menjaga itu semua. Ditambah lagi ada beberapa masalah yang menjadi mungkin tantangan tersendiri ya bagi kami. Nah mungkin kita harus adaptif, lebih kreatif lagi kayak gitu sih. Berarti memang intinya adalah harus mau tetap beradaptasi, mau lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat bertahan di tengah tantangan-tantangan yang terjadi ini ya. Karena memang kalau kita berbicara secara ekonomi memang secara global itu memang lagi ada penurunan gitulah ya Kak. Jadi dari segi demand atau misalnya orang yang berkeinginan untuk berlibur itu juga kayaknya nggak semasif tahun-tahun sebelumnya nih. Selain memang karena akibat dari COVID, memang secara global kita juga secara ekonomi lagi mengalami penurunan. Jadi itu adalah hal yang wajar. Jadi memang menurut Kakak itu seluruh penggiat usaha itu memang harus mau adaptif dan terus belajar dan mau terus kreatif dan inovatif untuk meningkatkan apa-apa aja nih yang bisa ditingkatin supaya bisa tetap stabil bahkan bisa improve terus gitu ya Kak. Oke, itu dia teman-teman hasil wawancara terkait dengan usaha transportasi di Bali. Jadi memang ya teman-teman sebagai penggiat usaha, kita itu memang harus mau terus adaptif, inovatif, dan kreatif untuk bisa bertahan di tengah tantangan yang sedang terjadi saat ini. Jadi teman-teman, hopefully wawancara hari ini dengan Kak Degung yang membahas terkait dengan People Analytics bisa membantu teman-teman yang punya usaha juga, sehingga hal-hal baiknya bisa diimplementasikan di usaha teman-teman masing-masing, dan pelajaran-pelajaran atau pengalaman dari usaha transportasi Mahadevi Transport dari punyanya Kak Degung ini hopefully juga bisa menjadi pengalaman dan pelajaran untuk teman-teman sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Oke, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak sama Kak Degung karena udah hadir bersedia menjadi narasumber terkait dengan podcast hari ini. Terima kasih banyak semuanya and see you on the next video. Bye-bye.